Oke, welcome back to Talks at Aksar. Dan tema hari ini yaitu pentingnya computational thinking bagi software engineer. Oke, apa itu computational thinking dan seberapa pentingnya bagi software engineer? Oke, kita akan berdiskusi dengan Surya Putra Santoso, seorang logistik product manager di JDID. Dan selain itu juga, Kak Surya ini pernah bekerja juga di JDID juga, di bagian data product manager, marketplace product manager. Dan hebatnya lagi, Kak Surya ini juga pernah menjadi seorang software engineering analyst di Accenture. Oke, sebelum itu background study-nya mengalir Bachelor of Science di Presiden University dengan major Information Technology dan juga minornya in Software Engineering. Dan melanjutkan studinya di Wuhan University of Technology, Master of Engineering. Oke. Untuk mempersingkat waktu nih, kita langsung aja mempersilakan Kak Surya Putra Santoso. Oke, apa kabar Kak Surya? Baik, Andin. Wah, lihat dari CV-nya ya, keren-keren juga nih CV-nya. Makasih. Dan juga ini saya lihat di CV-nya pernah meraih ini ya, achievement dari Accenture-nya ya. Wow, keren ya. Oke, untuk singkat waktu kita langsung aja nih ya menggali lebih dalam tentang Kak Surya sendiri. Tadi kan dari CV-nya dilihat kalau misalnya dari mulai pendidikan, lalu dari bidang pekerjaannya pun itu masih dalam satu bidang ya, masih dalam bidang software engineering atau computer science. Betul. Boleh nggak dijelaskan alasannya kenapa nih memilih computer science? Apa sih pertimbangan Kak Surya? Pertimbangannya sebenarnya cukup simpel sih, karena dari kecil itu saya sendiri udah passion di komputer. Jadi kelas 5 SD juga udah mulai belajar komputer, kayak mulai dari game lah, otomatis namanya juga anak kecil gitu. Dan dari situ emang passion banget di komputer dan kayak pengen gitu. Jadi waktu SMP pun juga udah minta dibeliin komputer gitu. Waktu SMA juga udah mulai belajar bahasa pemrograman tuh, belajar Pascal sama teori-teori tentang komputer kayak gitu. Jadi pas kuliah pun ketika dikasih pilihan, oh ya udah go ahead with IT gitu. Meskipun dulu mungkin ada kayak keinginan, apakah pengen di dunia yang lebih teknik, kayak mungkin teknik industri kah atau teknik kimia kah gitu. Tapi ya I think I'll go ahead with IT karena emang passionnya emang udah di situ gitu sih. Terus waktu S2 pun kebetulan juga ada nih computer science gitu, yang dimana kayak kita literally belajar mungkin nggak belajar lagi tentang kayak bahasa pemrograman, tapi lebih ke mathematics. Jadi kayak strong fundamental banget tentang si mathematicsnya ini dan gimana caranya kita solving the problem with the formula, tapi basic pemrogrammingnya sendiri emang kita udah harus punya di situ gitu sih. Tadi kan diceritakan dari kecil ya, udah senang computer science. Kok bisa, pasti heran-heran ya, kok bisa sih bisa tertarik sama computer science ini? Karena menantang aja gitu. Jadi kayak dari saya kecil sampai gede, yang namanya teknologi itu kan berkembang ya, dari yang mulai handphone, dari yang mulai komputer sampai ada PDA, tablet gitu kan. Itu tuh sangat challenging gitu, dan kayak dilihat this is something new that we need to learn every single day gitu, nggak cuman yang kayak ya udah selesai satu barang kita pelajarin, kita pakai, selesai gitu. Tapi tiap kali misal nih ada handphone baru atau mungkin ada PDA baru atau komputer atau laptop, itu kan ada sesuatu yang baru di situ yang bisa kita keep trying atau kita untuk eager to learn kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak di situ sebenarnya poin pentingnya kenapa pengen belajar tentang komputer sih. Wah, keren ya, dari passion dari kecil dan sampai sekarang masih tetap setia gitu ya di computer science ini. Oke. Lalu setelah lulus nih, bekerja di mana aja? Kan tadi walaupun saya udah sebutkan ya beberapa pekerjaannya Kak Surya nih. Boleh nggak dijelasin kayak mulai awal karirnya Kak Surya sampai bisa jadi sekarang?
Mhm. Awal karirnya tuh begini, mungkin pas kuliah kan di Presiden University itu ada namanya program magang kan, dan kebetulan memang para mahasiswanya dituntut untuk harus magang di satu company gitu, dan kebetulan waktu itu aku dapat di IT consultant gitu, IT consultant yang mirip-mirip dengan Accenture lah. Nah, di IT consultant ini aku belajar banyak tentang pemrograman dan di situ kita di training selama 1 bulan sebelum masuk ke satu project gitu kan. Nah, di situ kayak oh ya emang sebenarnya ini cukup challenging sih karena pada dasarnya bahasa pemrograman ini cukup unik gitu dan kita sebenarnya juga waktu kuliah pun pernah belajar meskipun gini ya bedanya antara kerja dan enggak kerja itu adalah ketika kita belajar sendiri at certain point tuh mungkin kalau misal emang untuk anak-anak yang nggak punya passion atau mungkin yang emang sekedar oh ya udahlah aku di IT aja gitu kan mereka juga ya udahlah nggak akan belajar gitu tapi ketika kita masuk di dunia kerja otomatis akan di-challenge untuk oh ya gimana nih caranya untuk belajar dan bisa adapt di lingkungan kerja atau di industrinya itu sendiri gitu. Jadi dari situ mulai kerja sih jadi programmer kan. Terus kebetulan juga luckily dapat jobnya itu dapat projectnya itu di CIMB Bank which is di Malaysia. Jadi aku ke sana kerja internship selama 8 bulan. Habis itu balik lagi ke Cikarang buat nyelesain kuliah lah gitu buat skripsinya ya which is very helpful kan karena udah punya basic pemrograman habis itu kayak ya udah tinggal diimplementasiin aja gitu ketika di tesis oh ya udah kita bikin something very simple dengan bahasa pemrograman yang emang udah kita pelajarin selama magang tersebut gitu sih. Dan dari situ juga kayak oke, selesai tesis aku ke Accenture jadi software engineering analyst. Kebetulan megang banyak project sih di situ, cuman industrinya mungkin lebih kayak ke telco, lebih kayak ke oil and gas saja sebenarnya. Jadi kayak di consulting industry di Accenture itu emang udah di mapping sesuai dengan kebutuhan bisnisnya gitu sih. Jadi kayak oh emang ini orang pinter di beberapa bidang gitu contohnya dan emang udah di mapping untuk mengerti bisnis-bisnis di industri tertentu gitu sih. Jadi harapannya ketika seorang software engineering ini udah diplot di satu industri, maka dia udah mengerti dari bisnisnya seperti apa. Habis itu dia juga udah tahu nih logik-logik apa aja yang emang dibutuhin pada saat mengcoding kayak gitu. Setelah dari Accenture ini, itu kan sampai tahun 2017 ya berarti ya? Betul. Terus lu pindah lagi ke Mm-mm. Uh, ralali.com. Nah, iya. itu gimana tuh? Sebenarnya gini, di ralali.com ini dari Accenture ke Ralali ini sebenarnya ada kayak tantangan tersendiri atau personal apa ya kayak personal challenge lah untuk kayak gimana nih kayak cuman jadi software engineering aja gimana caranya I do get like step up the game lah ibaratnya gitu gimana sih caranya kita broaden our scope kan karena sebagai seorang software engineer kita cuma mengetahui apa itu bisnisnya, apa itu programnya. Dan sedangkan kita sebenarnya nggak tahu nih, apakah itu fitur yang udah kita bikin atau program yang udah kita bikin, itu beneran dipakai sama usernya atau enggak, dan seberapa sering usernya ini pakai, dan ide-ide apa sih yang bisa kita kembangkan dari situ gitu kan. Karena kan kita butuh satu apa ya kayak satu level yang di atas itu lagi untuk belajar lebih lagi gitu kan. Dan di situ jadi kayak oh ya udah akhirnya dapat chance juga sebagai product manager dan di situ aku juga cukup belajar banyak sih. Nggak cuman dari segi technical tapi juga dari segi bisnis dan dari segi user yang memakai produknya itu sendiri atau fiturnya itu sendiri gitu. Oke, di sini dari kayaknya kurang dari setahun berarti ya yang di Iya, ralali.com ini ya. karena habis itu dapat scholarship S2 ke Wuhan University of Technology. Wah. Gitu. Dan juga setelah itu lanjut lagi berarti ini tahun 2018 menjadi Associate Country Product Manager di Kingsoft Office Software. Oh iya, jadi ceritanya adalah pada saat di China, aku kebetulan cukup dekat dengan international apa sih kayak international department dari kampus itu dan emang beliau cukup tahu kalau misal oh emang ini anak mau mencoba atau sedang mencari internship
then he helped me lah ibaratnya gitu, kayak he helped me to recommend to the HR dari Kingsoft Office Software ini tadi gitu kan. Terus dia rekomendasi, habis itu ya luckily aja pas di interview lah, terus ya sesuai dengan prosedur sih, tapi bukan yang kayak direkomendasi habis itu bisa masuk gitu. Terus direkomendasi aku cobain lah gitu, terus lolos sih dan dapat di situ. Selama di situ juga mungkin mirip-mirip sama product manager sebelumnya. Jadi kayak belajar banyak banget gimana caranya mengolah data, kayak gimana caranya, apa sih sebenarnya goal yang kita pengen capai, dan gimana caranya kita memberikan sistem solusi lah atau product solution ke user-user ini gitu, dengan cara berpikir yang very technical, yang gimana caranya kita tuh tahu, oh ini emang feasible untuk dikerjakan sebagai programmer atau software engineer kayak gitu. Itu sih. Terus habis itu balik ya, kebetulan Iya. waktu itu di interview dari JD.id itu waktu masih di Wuhan juga gitu. Jadi di interview juga, habis itu kebetulan dapet chance yang sama, mirip. Pekerjaannya kurang lebih mirip sebenarnya yang di Marketplace Product Manager ini sama yang di ralali.com. Jadi kebetulan megang bagiannya tuh bagian seller platform, which is kayak seller center-nya lah gitu. Habis itu pindah ke ke data product manager, itu jadi dikasih challenge sih, kayak gimana caranya kamu ini sebagai seorang surya, kamu nggak cuma mengerti bagian dari marketplace doang atau dari technicalnya marketplace doang, tapi kamu harus tahu data-data atau structure-nya yang ada di sistem yang lain juga, mungkin dari supply chain, dari warehouse, dari logistik atau delivery manajemennya seperti apa, kayak gitu sih. Nah dari situ kayak oh ya udahlah nyobain, terus kita bikinin reporting juga, nggak cuman yang kayak sekedar oh kita tahu data and then done gitu kan, enggak, tapi kita tahu kayak oh dari data apa yang bisa kita ambil, data apa yang bisa kita olah, dan data apa yang bisa kita berikan ke tim bisnisnya, tim operationnya, tim commercialnya, gimana caranya mereka menggunakan data ini gitu. Karena data ini very powerful kan. Ketika aku belajar di S2 pun di computer science, data itu sangat penting karena data apa yang bisa kita dapat itu data itu yang bisa kita olah dan kita berikan sebagai hasilnya gitu juga sih. Jadi lebih kayak ngolah angka lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Oh, berarti ini ya, dari Hmm. mulai kuliah, Hmm. awalnya mungkin dari mulai passionnya sendiri ya. Iya, Karena mungkin karena udah passionnya di sini, ketika kuliah sampai pun kerja, itu benar-benar ada yang bisa dipelajari lebih lanjut lagi ya. betul, betul. Jadi Oke, kayak jadi we try to keep moving on and we try to keep step up the game lah gitu. iya, jadi kayak selalu ingin apa ya, ingin mempelajari hal yang baru lagi Iya. gitu ya. Oke. Betul. Lalu ketika kan tadi kan dibilang ya ada beberapa proyek yang dilakukan, Hmm. dan proyek apa sih yang menurut Kak Surya paling menarik? Oke. Sebenarnya yang paling menarik selama di JD.id itu sebenarnya saya ada satu project yang emang dari CEO-nya langsung, which is the paid ads atau advertising yang berbayar yang ada di JD.id. Jadi ketika seorang user dia melakukan search berdasarkan atau menggunakan keyword, nah itu dia produknya akan muncul di paling atas seperti itu. Nah, jadi ketika seorang seller dia akan ngebid keywordnya itu dengan harga sekian, dia akan ketika seorang customer akan mencari berdasarkan keyword yang udah di bidding, dia akan muncul di top resultnya seperti itu sih. Nah ini kenapa cukup menarik karena aku sendiri itu nggak punya basic advertising gitu, kayak ya cuman taunya teknologi, taunya oil and gas industry, taunya telco industry gitu kan kalau dulu. Terus habis itu taunya marketplace, ya udah nih seller aja gitu, gimana caranya upload produk, bikin promo, atau mungkin kayak sekedar nge-proses order seperti apa. Tapi kan kalau ads cukup susah ya gitu, kayak ini tuh sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, dan gimana cara nampilinnya gitu kan. Nah, logik-logik yang seperti ini sih kayak bener-bener harus didapetin dan belajar banget dari
sistem yang udah ada dari si JD.com-nya sendiri. Karena JD.id itu kan sebenarnya dari JD.com yang udah ada di China kan. Sistemnya di China sendiri kan udah mature banget tuh. Nah, jadi sebagai seorang Surya, sebagai seorang product manager nih, itu harus benar-benar mengerti juga, memahami teknologi yang ada, gimana sih caranya dia bikin logic atau bikin algoritma supaya ads-nya ini bisa muncul di paling atas seperti itu. Dan apakah nanti kita juga lihat, oh sebagai seorang customer, apakah itu akan mengganggu customer experience-nya juga atau enggak, kayak gitu. Kan kita sebagai product manager harus memperhatikan hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi kayak apakah itu bagus untuk customer experience atau enggak, seller experience-nya seperti apa, apakah mereka, oh si seller udah ngebidding keyword dengan harga misal puluhan ribu atau ratusan ribu, tapi ternyata nggak muncul gitu kan, juga percuma dong gitu. Jadi bisnisnya juga nggak jalan gitu. Ya, itu benar-benar dari teknikalnya kita juga harus perhatiin, tapi kita juga harus mengerti dari segi bisnisnya. Oh, jadi kombinasi ya, kombinasi dari teknologi dan juga bisnis gitu ya. Iya. Lalu menurut Kak Surya nih, seberapa keren menjadi seorang software engineer? Mungkin aku akan mencoba memberikan point of view dari seorang product manager. Jadi software engineer ini menurut aku sangat penting karena sebagai seorang product manager, ketika kita comes up with our idea, itu nggak akan bisa tereksekusi dengan baik tanpa adanya seorang software engineer gitu. Jadi software engineer ini adalah salah satu kunci utama dari berjalannya suatu produk gitu. Di product development ya itu adalah itu 3 dari kunci utamanya lah ibaratnya kayak gitu sih. Oke. Tadi kan kita sedang bicara tentang software engineer nih. Nah, fundamental skill apa yang diperlukan untuk berkarya sebagai seorang software engineer? Nah, kalau menurut aku ini ya ada beberapa, tapi at the end itu sebenarnya tentang computational thinking itu sendiri. Jadi gimana caranya seorang software engineering itu dia bisa mengidentifikasi masalahnya apa, atau dari bisnisnya atau dari operationnya itu seperti apa. Habis itu dia bisa menganalisa, oh iya ini aku dari segi teknis apa yang bisa aku provide, atau sistem solusi apa yang bisa aku provide nih ke tim bisnisnya atau tim operasionalnya. Karena pada dasarnya sebuah sistem atau sebuah sistem atau sebuah produk itu kan didesain untuk memecahkan suatu masalah dong, bukan untuk memberikan suatu masalah gitu. Nah, habis itu terakhir gimana caranya seorang software engineer ini bisa mengimplementasikan dari ide apa yang atau berdasarkan dari analisa apa yang udah dia buat tadi sih gitu. Itu yang menurutku penting banget. Tapi di satu sisi tanpa adanya bahasa pemrograman, menurut aku ya itu nggak akan berjalan karena it stuck with the analysis sama identification aja, tapi nggak ada eksekusinya buat apa gitu kan, nggak bisa juga anyway. Gitu. Kayak tadi bicara tentang computational thinking ya. Mungkin So. ada yang belum tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan computational thinking sendiri? Nah, kalau mau disimplified, menurut saya computational thinking itu sebenarnya rangkaian atau proses cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan rangkaiannya seperti yang udah saya tadi bilang, sebenarnya computational thinking itu mulai dari alur, gimana caranya dia merumuskan, seorang software engineer ini bisa merumuskan suatu masalah, menganalisa masalahnya itu apa, dan gimana caranya mereka bisa provide si solusi dari segi sistemnya seperti apa, dan logiknya nanti apa yang akan dipakai dari segi logiknya, algoritmanya seperti apa, kayak gitu sih. Oke. Lalu apa saja langkah-langkah computational thinking itu? Langkahnya sebenarnya ada beberapa sih. Kalau yang saya tahu itu ada 4 yang biasanya kita pakai ya. Jadi ada decomposition, ada pattern recognition, abstraction, dan algorithm. Mungkin ini bahasanya cukup berat, tapi saya akan mencoba untuk mensimplify ini jadi bahasa yang mudah dimengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi decomposition sendiri itu sebenarnya memecahkan masalah-masalah yang lebih kecil sampai benar-benar dia bisa memecahkan masalah yang besar ini tadi kayak gitu. Nah, pattern recognition sebenarnya lebih kayak mencari pola sih. Jadi kayak dia ini bisa belajar pola-pola apa aja yang udah pernah dipakai orang lain
atau pola apa yang bahkan mungkin belum pernah dipakai orang lain dan dia bisa bikin sendiri kayak gitu. Nah, yang ketiga abstraksi. Abstraksi ini sebenarnya apa sih? Dia tuh bisa kayak dia nih bisa tadi yang belajar pola, dia tahu trennya, habis itu dia bisa kayak bikin model dari situ. Nah, yang terakhir itu algoritmanya. Algoritmanya ini sebenarnya kayak step by step gimana cara atau langkah demi langkah gimana caranya dia bisa dapetin informasi-informasi apa aja dengan menggunakan model tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, mungkin dari 4 ini aku akan bisa bilang kayak gini contoh. Ketika kita disuruh oleh seorang misalnya waktu kita zaman kecil disuruh mama, oh, nah ayo kita belanja gitu. Nah, ketika kita disuruh belanja, nah otomatis kan mungkin kalau dulu anak kecil kita nggak bisa berpikir ya. Jadi kayak mamanya kita itu yang kasih step by step tuh. Oh, nak kamu ini aku kasih uang dulu kayak gitu. Nanti perginya bawa keranjang belanjaan kayak gitu kan. Nah, itu kan mama kita yang nge-decomposition tuh. Dia yang nge-breakdown masalah-masalah ini jadi kecil. Gimana sih caranya untuk biar dia bisa pergi ke pasar kayak gitu kan. Nah, habis itu pattern recognition, polanya ini seperti apa? Oh iya, ini tadi mama tiap kali seorang mama ngasih tugas ke kita, suruh belanja, oh mama ini udah pasti nih, bakal dikasih keranjang belanjaan, bakal dikasih uang, bakal dikasih tahu nih jalanannya di mana aja nih lewatnya, kayak gitu kan. Nah, itu namanya pattern recognition nih. Nah, abstraction-nya, berarti kan kita melakukan pola yang tadi, itu dijadiin kayak karakteristik. Nah, jadi oh ya udah nih dari setiap kali belanja kita akan tahu oh iya nih mama kita menyuruh kita untuk belanja oh misal setiap pagi tuh. Nah, udah tahu kan. Jadi kayak gitu tuh abstraction tuh. Nah, algoritmanya seperti apa? Ya udah tadi kita udah belajar nih kayak step by step-nya informasinya apa aja sih? Misal nih keranjang belanjaannya udah ada, duitnya udah ada. Nah, kita dikasih tuh satu slip yang butuh dibelanjain apa kayak gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi kayak kita literally kayak itu salah satu cara computational thinking menurut saya. Simple as that. Nah, seperti ini tapi itu dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan dalam komputer. Mungkin kalau dalam komputer ya bisa dijadiin kayak oh ketika kita dikasih suatu task, kita akan mencoba untuk berpikir caranya nge-breakdown sampai ke tas-tas yang kecil seperti apa. Karena even di product manager pun ketika kita sekarang di fase yang very fast, ketika kita bekerja di dunia startup yang fasenya sangat cepat lah gitu. Kita pun sebagai product manager dituntut untuk nge-breakdown satu project atau satu produk yang benar-benar besar menjadi tas-tas yang kecil yang harus bisa kita berikan kepada si software engineering-nya ini sendiri kayak gitu. Karena kalau enggak, nanti ketika software engineer yang mereka memang udah punya computational thinking ini tadi, mereka akan nge-challenge kita sebagai product manager. Oh, kamu kenapa kasih tas segede ini tanpa dipecah-pecah gitu? Ibaratnya kamu kasih apel ke anak kecil, tapi kamu nggak potongin jadi kecil-kecil gitu, untuk bisa ditelan gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Oke, berarti ini ya, emang kita sebenarnya tanpa disadari juga kita udah belajar yang namanya computational thinking ya. Betul sekali. Lalu tadi kan dibilang berarti kan ketika dalam kehidupan sehari-hari kita udah belajar tentang computational thinking. Nah, bagaimana nih menumbuhkan computational thinking sendiri sebagai kerangka berpikir? Kalau menurut saya ini bisa dimulai dari kecil ya sebenarnya. Jadi kayak pendidikan, apalagi mengenai IT, menurut saya itu sangat penting. Apalagi ya kayak balik lagi kenapa saya bahkan punya passion ini, karena emang seorang guru komputer yang benar-benar dengan passionnya dia, yang benar-benar bisa bikin anak-anak belajar, kayak gitu tuh sangat mempengaruhi lah, ibaratnya kayak kita ini nanti ke depannya mau jadi apa sih, kayak gitu. Dan gimana caranya kita ini bisa belajar tentang komputer ini tadi tuh literally kayak harus dikembangin dari kecil. Karena even tetangga sebelah kita aja yang kayak Singapura atau mungkin yang masih dalam skop Asia aja, itu mereka ketika SD, mereka udah diajarin ini tentang prinsip-prinsip dari si computational thinking ini tadi. Jadi menurut saya pendidikan dasar atau mungkin kayak pas
kecil lah, itu emang benar-benar very important sih untuk kita punya strong basic atau fundamental cara berpikir gimana cara menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan komputer itu sendiri, atau mungkin kayak menggunakan caranya gimana ya, kayak misal ketika kita dikasih tugas sama guru, oh iya nih kita harus bikinnya dengan menggunakan komputer, atau mungkin kayak diajarin lah as simple as kita belajar bermain dengan typing dulu, atau mungkin kayak berhitung dulu kayak gitu tuh menurutku very strong points. Oke, jadi computational thinking ini sebenarnya perlu diterapkan dari kecil ya. Bahkan untuk pendidikannya sendiri pun, khususnya untuk Indonesia, sebenarnya itu harus lebih baik itu diterapkan dari dini, karena kadang kalau sudah terbentuk, kalau anak-anak kan kalau sudah terbentuk kerangka berpikirnya dari kecil, itu akan sulit diubah ya Diubah, ketika betul. sudah dewasanya. Itu lebih susah. Ibaratnya ketika kecil kan kita lebih mudah untuk menyerap kan, ibaratnya kayak gitu. Jadi strong point atau fundamental apa yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak ini, itu emang udah harus dibangun dari awal sih, atau dari seperti kata Andin tadi, dari sejak dini lah ibaratnya kayak gitu. Iya. Jadi bukan hanya dari sekolah, bahkan dari keluarga pun bisa ya. Dari keluarga sendiri pun. Jadi ketika dari keluarga yang sudah terbentuk, ketika sekolah, anak pun akan mempunyai kerangka berpikir computational thinking ini gitu. Ketika dewasa, dia akan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah lebih baik. Betul sekali. Lalu bicara tentang software engineer lagi nih ya, bagaimana memulai? Kan tadi kan kalau Kak Surya sendiri dari awal ya, dari kecil emang udah passionnya di computer science. Nah, kalau menurut Kak Surya, bagaimana memulai menjadi seorang software engineer? Memulai menjadi software engineer ini menurutku lebih kayak mungkin kalau misal saya jawab kamu harus tahu passionnya apa, mungkin kalau buat anak kecil susah kali ya, karena sometimes kan kayak anak kecil nggak tahu nih dia akan di-lead kemana gitu. Tapi kalau misal saya sebagai orang tua, atau mungkin kayak kita sebagai yang orang udah dewasa, akan lebih baik ketika kita bisa mengajarkan atau memberikan contoh tentang gimana caranya computational thinking ini, atau mungkin caranya jadi software engineering yang baik ini kepada anak-anak yang masih bisa dibilang muda lah ibaratnya, bisa dimulai dari SDK, SMPK, atau SMA gitu. Ketika kita udah mulai beranjak masuk ke kuliah, menurut saya itu jadi hal yang cuma kayak, oh ya udah kita belajarnya lebih kayak ke teorinya aja, tapi fundamental atau cara berpikirnya sendiri sebagai software engineer itu harusnya udah kita bisa dapetin itu ketika kita dari kecil kayak gitu sih. Dan lebih kayak gimana caranya kita bangun itu, kita juga harus tahu sebenarnya goal-nya kita nih apa sih gitu dari software engineer gitu. Jadi at the end of the day, ketika seorang anak dia udah tahu, oh ya aku udah punya cara berpikir yang very logical, very executable. Nah, gimana caranya dia bisa tahu goal-nya dia, ya biarkan dia berkembang dengan itu gitu. Misal contohnya, oh ya ketika anak SMA, anak SMP dia udah tahu, oh ya ini aku harus ngelakuin seperti 1, 2, 3 stepnya seperti apa. Tapi kan dia bahkan belum tahu passionnya apa, goalnya apa gitu kan. Tapi nah di sini kayak kita mengarahkan seperti itu sih gitu. Dan kayak ketika pas kuliah, aku yakin dia pasti akan belajar gimana caranya solving the problem with the computational thinking itu sendiri. Karena ketika kita kuliah, orang nggak akan kayak di baby lagi gitu. Dosen ya udah akan lempar aja nih tasmu satu gitu doang. Tapi the one who need to break it down, it's you, not the lecturer, right? Gitu. Berarti untuk menjadi seorang software engineer itu sebenarnya kita nggak bisa memaksakan ke anak-anak langsung oke, passion kamu apa gitu ya. Karena kan emang kalau anak-anak yang namanya anak, dia akan mempunyai passion yang akan berbeda-beda, bahkan bisa berganti setiap tahunnya. Betul. Jadi yang paling penting yang harus mungkin di anak-anak pelajari itu cara berpikirnya. Setelah mulai mungkin SMA ya, SMA akan terlihat passionnya dia seperti apa, kemana gitu kan. Baru dari situ kalau misalnya memang dia ingin menjadi seorang software engineer, baru bisa diarahkan ke sana gitu ya. Betul sekali. Betul. Oke, lalu apa saja nih tantangan-tantangan seorang software engineer?
Tantangannya ya itu sih, tetap harus update ilmu lah gitu. Kayak contohnya aja ya saya ketika saya dari SMA yang saya pelajarin itu bahasa pemrograman itu Pascal gitu. Tapi ketika saya kuliah sampai yang S2 itu yang dipelajarin udah beda lagi, Python gitu kan. Jadi kayak it's totally different dari yang Pascal ke Python, meskipun logiknya tuh sama, sebenarnya sama aja gitu. Dari yang kayak gimana caranya dia bisa nge-solve masalah atau bikin suatu program untuk ngelakuin A lah misal kayak gitu. Itu pattern mikirnya ya udah ya pattern mikirnya caranya ya cara saya gitu kan. Karena itu tadi kayak udah konsep yang ada di kepala gitu. Logikanya udah ada, cuman yang kita butuh pelajarin itu adalah ya kayak bahasanya tadi sih gitu. Jadi kayak teknologi itu selalu berkembang sih, dan apalagi kayak di zaman sekarang yang di mana-mana startup ada gitu yang mereka udah pakai bahasa pemrograman yang macam-macam lah, mulai dari R, Python, yang bahkan berikut teknologi untuk kedepannya bahkan ada SaaS kayak gitu-gitu. Jadi kayak literally ya harus benar-benar keep update with the technology itself. Kayak ya kita punya prinsip lah, stay foolish, stay hungry gitu kan. Selalu ingin belajar berarti ya. Ajar, iya. Lalu tadi kan bilang bahasa pemrograman ini kan yang berbeda-beda ya, akan harus ada yang baru karena kan teknologi terus akan berkembang. Lalu bagaimana menyelesaikan tantangan tersebut untuk Kak Surya sendiri? Itu tadi sih tetap belajar aja. Jadi kayak gimana caranya kita tetap update dengan teknologi yang ada. Mungkin kayak kita bisa belajar dari website-website yang udah ada, atau mungkin dari Aksar juga udah provide sendiri kan, kayak ada IoT, ada belajar AI gitu-gitu. Nah ini menurutku kayak Aksar ini salah satu metode yang sangat bagus yang bisa diterapkan oleh anak-anak SMK atau SMA yang mungkin kayak mereka pengen belajar teknologi atau belajar bahasa pemrograman, atau mereka emang tertarik dengan dunia-dunia teknologi, tapi mereka nggak tahu where to go gitu kan. Karena kalau misal kayak online kan mereka nggak hands on langsung tuh, kayak oh ya udah gitu aja kayak belajar, tapi online kan mereka nggak ada kayak tuntutan di mana kayak oh aku harus nih kayak gitu. Tapi mungkin kalau misal di Aksar kan kita bisa di hands on langsung, mungkin udah ada expertise di situ gitu. Jadi kayak literally oh ya ini aku ada challenge nih dibantu oleh seorang expertise kayak gitu kan. Jadi kayak oh aku ada tantangan tersendiri nih untuk bisa lebih lagi, bisa lebih bagus kayak gitu. Gimana caranya sih? Kayak gitu. Menurutku keep update with the technology lah. Dan Aksar ini menurutku salah satu metode yang benar-benar bagus sih. Dan juga di Aksa ini kan kita menjadi kayak sebuah apa ya, pembimbingan ya, memberikan bimbingan arahan bagi siswa-siswa khususnya SMK atau SMA Iya, benar. yang memang punya passion-nya sendiri di bidang software engineer ini ya. Iya. Apalagi terlebih SMK kan, mereka kan emang udah dijuruskan supaya mereka emang udah ready to work gitu. Dan kalau nggak ada kayak yang pelatihan-pelatihan seperti Aksar ini, maksudnya bagaimana caranya kita memajukan dunia teknologi apalagi di Indonesia gitu. Menurutku itu sangat bagus. Saya setuju sama Kak Surya ini. Oke, lalu peluang karir software engineer di Indonesia seperti apa? Tadi kan untuk lihat di karir journey-nya Kak Surya ini banyak ya. Dan peluang karir software engineer ini khususnya di Indonesia itu seperti apa? Banyak banget kalau mau aku bilang. Banyaknya apa berdasarkan bahkan Kominfo sendiri kan dia punya gerakan tuh 1000 startup yang sekarang mungkin bahkan udah I believe it's more than 1000 lah sekarang ya. Yang which is kayak kalau nggak saya salah baca, di tahun kemarin aja itu udah menyerap lebih dari 55.000 tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan adanya startup-startup ini. Ya regardless itu lebih software engineering atau mungkin kamu jadi product manager kayak gitu kan, itu ya anyway tetap tenaga kerja lah ibaratnya kayak itu. Itu sangat berpotensi. Kamu mau jadi software engineering atau mau jadi product manager yang which is kayak kamu harus tahu dulu sebagai software engineering itu seperti apa sih gitu, baru kamu bisa tahu jadi product manager itu seperti apa, karena you cannot jump to product manager without you knowing about the technology itself. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Product manager yang bagus, dia tahu teknologinya seperti apa, apakah dia feasible untuk dikerjakan dengan teknologi yang ada gitu, nggak yang dia mengarang indah bebas gitu tiba-tiba oh aku mau bikin fitur A yang which is tuh kayak nggak feasible kayak gitu kan.
Terus peluangnya seperti apa juga karena pemerintah juga udah mendukung dan banyak instansi-instansi mungkin yang nggak cuma dari government doang, tapi juga ada yang dari swasta, ada contoh-contoh yang kayak hackathon kayak gitu-gitu. Terus tren pekerjaan juga di job street itu pekerjaan sebagai software engineering atau sebagai IT atau di dunia IT ini udah memasuki posisi di nomor 2 gitu kan. Jadi kan kita bahkan tahu gitu betapa besarnya market software engineering ini di Indonesia itu sendiri tanpa kita melihat yang di luar dari Indonesia ya gitu kan. Oke, berarti emang untuk bekerja sebagai software engineer itu sebenarnya nggak perlu kita jauh-jauh ke luar negeri ya. Karena kan Iya. kadang orang berpikirnya kayak mungkin di Indonesia kurang sehingga Nah, mereka lebih memilih untuk bekerja di luar. Dalam iya, di Indonesia sendiri pun itu lebih banyak ya iya, peluangnya iya. untuk software engineering. Betul. Demand-nya aja banyak gitu. Ngapain kita jauh-jauh keluar kan? Iya, Dan di sini sendiri pun in terms of mau ngomongin in terms of the salary itu salary-nya juga cukup menarik gitu. Nggak bisa maksudnya yang kayak oh ya kita harus ke luar negeri buat dapetin gajinya yang lebih gede Kak gitu. Enggak. I mean di sini aja software engineering itu banyak dicari dan potensi salary-nya juga package-nya gede sih gitu. jadi nggak perlu jauh-jauh gitu ya ke Jauh. luar negeri. Iya, nggak usah. Lebih baik kita apa ya, mengabdikan diri kita untuk negara kita sendiri. Iya, benar, benar, benar. Majukan Oke, ekonomi Indonesia. ya. Oke, lalu kualifikasi seorang software engineer nih, yang bagus nih seperti apa kalau menurut Kak Surya? Menurut aku, ya tadi, punya computational thinking. Jadi gimana dia tahu dan very logic dari computational thinking sendiri, sebenarnya kan kita bisa tahu bahwa seorang software engineering ini, oh iya, dia emang punya very logic base atau strong foundation untuk dia bisa solving the problem itself, kayak gitu sih, menurutku. Jadi Jadi, emang itu ya salah satunya harus iya. computational. Iya, dia punya tahu kayak step-step apa aja yang perlu dia tempuh, pola-pola apa aja yang perlu dia pakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Karena ini benar-benar landasan sih. Ketika seorang software engineer itu dia nanti mau ke depannya mau di-challenge pakai bahasa pemrograman apapun, ketika dia punya very strong foundation di computational thinking ini, mau dia di-challenge pakai bahasa apapun itu, menurut aku nggak akan jadi ada masalah gitu. Ya, cuman emang yang dia butuhkan adalah, oh dia mengerti bahasa pemrograman tersebut, gitu sih. Oke, berarti selain computational thinking juga harus paham juga bahasa pemrogramannya seperti apa, gitu ya. Betul, betul. Dan yang paling penting harus ada kayak eager to learn ya. Iya, benar sekali. Ya, kalau kita nggak update ya, gimana sih kita tahu bahasa pemrograman yang lain Iya. gitu. Meskipun logiknya atau step-nya ya untuk nge-solve masalahnya sama, kayak gitu. Oke, lalu boleh nggak nih dikasih beberapa referensi buku ataupun film, atau tadi dibilang passionnya dari kecil game ya, Uh-uh. yang wajib dibaca atau ditonton untuk calon software engineer? Kalau di aku sebenarnya yang ini aja nih paling simpel mungkin anak-anak yang era kekinian lagi nonton tuh Ya. startup drama Korea tuh menurut aku paling bagus. Jadi kita bisa belajar banyak sebenarnya dari situ kayak gimana caranya menjadi CEO yang baik, which is dia nggak cuman understand mungkin cuman teknologi doang, tapi dia juga tahu apa yang currently happening in the market, trennya tuh seperti apa. Itu sebagai CEO benar-benar yang dia harus tahu banget di situ. Meskipun mungkin dia nggak tahu tentang teknologi lah ibaratnya kayak gitu. Tapi dia tahu trennya seperti apa. Dan di situ kayak software engineering juga dikasih tahu kan, oh sebagai software engineering yang baik itu dia bisa nge-solve masalah dengan bahasa pemrograman dan emang dia bisa bikin suatu apa ya kayak program dengan waktu yang sangat singkat gitu. Meskipun itu mungkin kayak baru dan kamu benar-benar kayak di challenge kalau di startup kan karena emang 3 orang yang pemain tokoh utamanya itu software engineer-nya mereka memang udah temenan. Tapi pada realnya itu software engineering ketika di hackathon itu kan kita ditantang untuk bekerja dengan orang lain yang bahkan belum tentu itu kita kenal seperti itu. Jadi kayak
apa ya, benar-benar harus bisa berkomunikasi, harus bisa tahu juga logical orang lain itu seperti apa, gimana caranya mereka nge-solve pattern pikirnya mereka untuk nge-solve satu problem ini apa, bahasa pemrogramannya yang orang lain tahu dan yang kita nggak tahu, atau yang kita tahu dan orang lain nggak tahu itu seperti apa, tuh benar-benar yang harus kita bisa belajar di situ gitu sih. Oke, berarti selain kita nonton untuk hiburan ya, kita juga belajar ya dari drama Iya. Korea itu ya. Jadi Hmm. berarti kalau Voice Over Engineer itu bukan hanya sekedar kita bekerja sendiri, tapi kita juga harus bisa yang namanya kayak kerjasama ya. Dan Iya, bagaimana benar. kita berkomunikasi dengan kolega kita gitu. Iya. Nah, ini mungkin juga salah satu kesusahan dari software engineering. Biasanya mereka tipe-tipe orang yang cukup introvert, yang nggak bisa ngomong apa yang mereka mau, kayak gitu sih. Itu juga salah satu kebiasaan atau mungkin kayak stigma-stigma orang tentang software engineering yang memang susah ngomong gitu, atau susah Ya. berkomunikasi karena mereka ibaratnya kayak punya dunia sendiri. Gitu sih. Dan itu emang saya juga pernah dengar ya, kayak orang kalau misalnya di bidang kayak software engineer itu di stigmanya tuh kayak dia orang introvert, akan susah untuk diajak kerjasama biasanya Iya. kayak gitu ya. Padahal software engineer itu sendiri pun mereka emang harus punya skill komunikasi ya. Betul, betul. Punya komunikasi, punya passion, punya problem solving skill, kayak gitu sih. Kayak paket komplit gitu ya. Iya, tuntutannya banyak karena emang ya tadi kunci utama dari product development itu ya software engineer gitu. Tanpa adanya mereka nggak tereksekusi gitu kan. Jadi sebenarnya nggak bisa kerja sendiri ya. Iya, nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti ada departemen yang akan mencoba untuk mengerti seorang software engineer, dan seorang software engineer mengerti juga tantangan apa yang ada di tim bisnis atau tim operation atau tim produk seperti itu sih. Wah, nih ya, jadi kalau untuk di software itu bukan hanya sekedar tentang, misalnya kalau orang dengarnya oke tentang pemrograman, that's it gitu ya. Ternyata nggak More than that. more than that gitu ya. Jadi Yeah. nggak cuma itu aja, Yeah. banyak tuntutan yang harus dimiliki oleh seorang software engineer. Betul. Oke. Lalu terakhir nih ya, last question buat Kak Surya. Tolong coba dikasih motivasinya untuk generasi muda yang mungkin untuk sekarang ya, mungkin sekarang udah banyak sekali generasi muda yang ingin berkarir sebagai software engineer. Apa sih motivasinya? Motivasinya ya tetap belajar aja sih. Stay foolish, stay hungry aja. Jadi di mana ketika kalian udah tahu kalian memang benar-benar pengen jadi software engineer, aku saranin sih kalian harus belajar apalagi tentang bahasa pemrograman, bagaimana caranya berpikir secara logik dan dengan cara computational thinking ini tadi untuk nge-solve semua masalah yang ada. Karena ke depannya computational thinking ini mungkin nggak cuma sekedar computational thinking, but you need to uh, compute it fast gitu, nggak cuma sekedar thinking tapi juga fast lah gitu. Itu dan mungkin bisa juga belajar, kalian juga bisa belajar atau menggunakan metode-metode yang emang udah ada online, mungkin kayak beberapa website, atau kalau misal emang kalian bisa ya, aku saranin sih bagusnya belajar di Aksar ini sih. Itu benar-benar memberikan kesempatan kalian untuk menjadi software engineering yang lebih bagus lagi. Thank you so much Kak Surya, dan yang bisa saya dapat ini berarti pertama eager to learn ya. That's the first point yang harus kita miliki ya. Karena kalau kita nggak ada keinginan untuk belajar mau apapun itu ya, besides software engineer itu tidak akan berkembang gitu ya. Iya, betul. Jadi kita harus tetap belajar. Tetap belajar, dan juga jangan lupa belajar tentang pemrograman juga, bahasa pemrograman, dan juga kita harus bisa berkomunikasi juga sama kolega kita ataupun work team kita gitu. Oke, thank you so much Kak Surya untuk hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang Kak Surya ini bermanfaat, khususnya bagi saya, dan juga bagi pendengar semua, khususnya Aksarian juga ya. Thank you Kak Surya untuk waktunya. Makasih Andin. Okay, see you. See you. Okay, so thank you for listening. If you enjoyed this episode and you'd like to help support the podcast, please share it with others and post it about it in social media, or leave a rating and review.
To catch all the latest from us, you can follow us on Instagram, XR School, and on YouTube, XR School. So don't forget to like, comment, and subscribe. And thank you again, and I'll see you in the next episode. Bye-bye.